Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat marketis di mana saja berada. Jumpa lagi dalam Daily Spiritual Talk bersama saya dalam rangka menanti berbuka puasa. Tidak salah kita berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi untuk kita semua. Sore hari ini izinkan saya berbagi pengalaman refleksi saya ketika membaca takwil surat Al-Balad, surat ke-90 yang turun di Mekah, 20 ayat. Surat Al-Balad ini menginspirasi saya kaitannya dengan betapa manusia itu penting untuk melepaskan segala kemelekatan kepada kehidupan dualitas. Jadi dua realitas semu yang selalu membelenggu kita selama hidup di dunia. Itulah yang membuat manusia sengsara dalam berbagai dimensinya. Makanya di etape 10 hari kedua bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan ini, yang awal 10 hari awal adalah penuh dengan rahmat, yang kedua ampunan. Mudah-mudahan ketika kita merefleksikan firman-Nya walaupun 1-2 ayat, dan itu menimbulkan kita kedekatan yang sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membimbing kita kepada pembebasan atau pemerdekaan atau liberating, pembebasan dari segala sesuatu yang selama ini membelenggu kita. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ingin saya berbagi adalah surat Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahu an-najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Jadi ayat 8 sampai ayat 13 ini begitu inspiratif buat saya. Mudah-mudahan buat sahabat marketis di mana saja berada. Ayat ini mengajak kita merefleksikan diri, memeditasikan hidup kita, membawa perenungan, mengajak kita untuk evaluasi sehingga mendapatkan konklusi kehidupan yang berjalan menurut kehendak, kuasa atau kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat 8 dikatakan Allah berfirman, bukankah Allah telah menjadikan untuk kita sepasang mata. Luar biasa, sepasang mata boleh jadi selama ini kita memahami ya mata ini sepasang, mata kanan sebelah kanan, mata sebelah kiri, mata kepala di situ. Ternyata ada mata yang selama ini hampir tidak pernah kita gunakan. Jadi ada mata kepala yang sepasang juga, yang tentunya pasangan mata kepala adalah mata batin atau mata kolbu. Jadi Allah katakan, aku ciptakan dua mata, sepasang mata, mata lahir, mata batin, mata kepala, mata zohir yang berpasangan dan berpasangan dengan mata batin. Yang kedua adalah betapa penting ketika seorang hamba berjalan di muka bumi ini tidak hanya melek mata kepala. Betapa banyak orang yang melek mata kepala, tapi hidupnya seringkali mengalami kegoncangan. Nabrak sana, nabrak sini. Seperti orang buta yang tidak pernah melihat keadaan sekelilingnya. Jadi betapa penting kita membuka mata yang lain, atau yang disebut juga mata batin, mata ketiga, indera keenam, atau mata kolbu, atau ainul basirah. Jadi mata batin ini akan membimbing kita menuju kepada kesadaran yang lebih tinggi, mampu mencegah diri kita, menahan diri kita, atau imsak dari segala sesuatu selain Allah. Yang ayat kedua atau ke-9, dan walisana wasafatain. Dan Allah juga ciptakan lidah dan sepasang bibir. Ada bibir atas, ada bibir bawah.
itu kan. Jadi bayangin hidup kita ini hanya punya bibir atas misalnya, tapi tidak ada bibir bawahnya. Atau sebaliknya, pasti kalau ngomel itu nggak indah, gitu kan. Jadi betapa Allah selalu menciptakan berpasang-pasangan itu. Kemudian dan Allah ciptakan satu lisan, satu mulut. Ada lisan di sini, ada satu lisan dan satu mulut. Lidah ini batas antara alam zohir, alam lahiriah, dan alam batiniah. Makanya lidah itu bisa ke dalam, bisa keluar. Nah itu simbolisasinya demikian. Maka hati-hatilah dengan lidah kita ini. You are what you think, you are what you say, gitu kan. Apa yang kita katakan itu yang bisa menjadi kejadian, yang bisa terjadi. Mulutmu adalah harimau. Jadi kita diciptakan satu mulut, dua telinga untuk banyak-banyak mendengar kebaikan atau inspirasi, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit bicara atau kilat kalam. Itulah puasa. Jadi dengan puasa kita mencegah diri kita dari berbicara yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik kita diam. Atau kalau harus berbicara, bicaralah yang mana itu membawa inspirasi atau mencerahkan sahabat-sahabat kita. Ayat selanjutnya adalah, dan kami telah menunjukkan wahadainahu najdain, dan kami menunjukkan dua jalan, kata Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan. Jadi sungguh beruntung orang beriman yang selalu mensucikan dirinya. Makanya ada yang mensucikan, ada yang mengotorinya. Jadi mensucikan dengan cara berpuasa, mengotorinya ia dengan mengumbar segala tingkah laku yang tercela. Nah, itu jalannya. Tapi ada jalan yang membuat kita semua tidak banyak orang yang mampu atau hamba mampu untuk berjalan menapaki jalan yang paling tinggi, jalan spiritual untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jalan apa? Tidak hanya jalan yang baik dan buruk seperti yang tadi dikatakan dalam ayat 10, wahadainahu najdain adalah jalan kebaikan dan keburukan. Itu lagi-lagi kita masih terjebak dalam dua realitas semu atau dua dualitas kehidupan. Maka kita harus melampaui dualitas kehidupan itu dengan melanjutkan perjalanan selanjutnya yang disebut di sini dalam ayat ke-11 adalah falaqtahamal aqobah, dan tahukah tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jadi kalau kita mau sukses kehidupan dunia dan akhirat, tinggalkan dua jalan, dua dualitas kehidupan ini menuju jalan yang mendaki lagi sukar. Apa itu jalan yang mendaki? Yang disebut kalau dalam bahasa agama Islam disebut mi'raj. Mi'raj itu mendaki, naik ke atas. Kalau dalam bahasa psikologi ada tipe manusia climbers, ada tipe manusia campers, ada tipe manusia quitters. Jadi kalau climbers itulah manusia-manusia pemimpin sejati, para nabi, para wali, orang suci, para mursyid, para rasul, pemimpin-pemimpin yang luar biasa di muka bumi ini yang menjadi pengejawantahan khalifatullah di muka bumi adalah manusia-manusia yang sedikit yang mampu mendaki atau mi'raj sampai kepada puncaknya ketinggian, yaitu alam Ars ar-Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan yang mendaki ini atau mi'raj ini bisa ditempuh dengan melepaskan perbudakan sebagaimana disebutkan dalam surat ke-13, wa ma adraka mal aqobah.
Apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Jalan yang naik atau mi'raj adalah melepaskan atau membebaskan diri dari perbudakan. Perbudakan apa? Tentunya perbudakan hawa nafsu. Makanya untuk kita bebas dari perbudakan hawa nafsu, maka jalan salah satu metode samawi yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah berpuasa. Mudah-mudahan dengan inspirasi yang singkat ini memberikan hikmah yang besar buat kita semua, terutama buat saya. Dan sekali lagi, selamat berbuka puasa kepada sahabat Marketis di mana saja berada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.